Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, terangkan tentang doa. Akan saya dengarkan dengan seksama. Doa dalam Islam pada hakikatnya adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk komunikasi langsung antara makhluk dan Sang Pencipta, di mana seseorang menyampaikan segala harapan, kebutuhan, keluhan, serta pujian kepadanya. Baik, saya memahami itu guru. Silakan lanjutkan guru. Berdoa juga merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan diri kita dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, terdapat adab dan tata cara yang dianjurkan untuk diperhatikan, agar doa tersebut lebih berpotensi untuk dikabulkan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar serta Maha mengabulkan doa. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa memohon kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kapan saat berdoa guru? Selain memperhatikan adab, mengenali macam-macam doa juga penting agar kita dapat berdoa dengan lebih terarah. Doa dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, doa yang bersifat ibadah, yaitu seluruh ketaatan dan amalan soleh yang kita lakukan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, doa yang bersifat permohonan, yaitu meminta secara langsung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang paling utama untuk memanjatkan doa permohonan? Benar, ada beberapa waktu yang sangat utama untuk memanjatkan doa agar lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada sepertiga malam terakhir, ketika sedang sujud dalam sholat, saat mendengar suara adzan dan di antara adzan dan iqamah, serta pada hari Jumat, khususnya setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Apakah ada halangan atau hambatan tertentu yang sering membuat doa seseorang itu sulit dikabulkan meskipun telah berdoa di waktu-waktu utama tersebut? Ada beberapa penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa, di antaranya adalah mengonsumsi makanan, minuman, atau pakaian yang diperoleh dengan cara yang haram. Selain itu, tergesa-gesa dalam berdoa dan merasa putus asa karena doa belum dikabulkan juga dapat menjadi hambatan. Terakhir, memanjatkan doa yang berisi keburukan atau memutuskan silaturahmi juga termasuk dalam hal-hal yang dapat menghalangi diterimanya doa tersebut. Bagaimana peran niat dan kondisi hati seseorang dalam mengatasi berbagai potensi hambatan tersebut? Niat dan kondisi hati memegang peranan yang sangat krusial dalam berdoa. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala membersihkan doa dari riya dan pamrih. Sementara itu, kondisi hati yang khusyuk penuh dengan rasa rendah hati, keyakinan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya menjadi jembatan bagi terkabulnya permohonan, sekaligus menolak segala bentuk keraguan yang dapat melemahkan doa. Apakah ada contoh sikap rendah hati konkret yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdoa? Satu contoh konkret sikap rendah hati yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau selalu memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau telah dijamin masuk surga. Dalam doanya, beliau juga seringkali menampakkan rasa butuh yang mendalam dan pengakuan atas segala kekurangan diri di hadapannya. Apakah ada aspek lain dari doa yang ingin Anda sampaikan? Tentu, aspek penting lain yang perlu dipahami adalah mengenai makna doa yang tidak dikabulkan secara instan. Terkadang, Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulan doa untuk kebaikan hambanya, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat, karena dia lebih mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Baik guru, apakah ada kesimpulan atau pesan penutup yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik doa ini? Sebagai kesimpulan, doa adalah jembatan abadi yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memanjatkan doa dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan keikhlasan, karena setiap doa yang dipanjatkan tidak akan pernah sia-sia di matanya. Itulah bentuk kedekatan yang paling indah antara makhluk dan Sang Pencipta. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan kesimpulan Anda sangat indah dan memberikan ketenangan bagi yang mendengarnya. Terima kasih.
Sama-sama. Saya merasa terhormat bisa berbagi penjelasan mendalam tentang hal yang begitu penting dalam kehidupan spiritual. Semoga pemahaman ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas doa dan harapannya yang baik. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.